Istriku, bagaimana keadaanmu? Sakit. Bersabarlah, aku akan mencari bantuan. Bertahanlah. Jangan. Aku akan segera kembali. Tolong selamatkan aku. Ternyata bayi perempuan. Bawa bayi ini kembali. Jadi kan dia anak angkat. Jangan pergi sana. Anakku. Jiangning, malam ini aku ada janji dengan anak orang kaya. Gantikan shiftku. Tapi bulan ini, kau sudah sering bolos. Aku harus mencari orang kaya agar bisa tetap tinggal di kota ini. Kau pikir aku sepertimu? Siang hari mengantar makanan, malam hari bekerja sebagai petugas kebersihan? Bekerja 24 jam sehari tanpa istirahat. Seumur hidup bisa dapat berapa banyak uang? Terima kasih ya. Tolong, lepaskan. Bantu aku. Lepaskan aku. Jangan bicara, biar mereka dengar kau juga tidak akan hidup. Jangan bergerak. Aku akan bertanggung jawab padamu. Temukan dia. Dia memakai gelang pusaka keluarga Si. Dia adalah calon istri saya, Nyonya Si. Juga calon nyonya keluarga Si. Baik, Tuan. Siapa yang peduli dengan gelang usang ini? Bantu. Lepaskan saya. Diam. Sial sekali. Tidak tahu siapa dia, tidak tahu apakah dia tampan. Menyebalkan. Baiklah, aku baru saja sampai. Siapa itu? Jiangning, kenapa engkau belum pergi? Kau tidur dengan pria liar mana semalam? Kukira engkau sesuci itu. Aku akan memberitahu manajer dan memecatmu. Omong kosong, aku tidak main-main. Tidak bisa. Jika engkau dipecat, siapa yang akan menggantikanku? Aku pergi bekerja. Saya asisten pribadi Tuan Si, Suje. Tuan Si memerintahkan wanita yang memiliki gelang itu adalah tunangannya. Si Mohan, maksudmu pemimpin grup Si Mohan yang ingin dinikahi? Semua wanita di dunia? Ya. Tapi gelang ini jelas milik Jiangning. Benar, sayalah orang yang Anda cari, Lin Cucu. Tuan Si, nyonya telah ditemukan, namanya Lin Cucu. Dia, Suze, bawa dia kembali dengan selamat. Semua permintaannya penuhi tanpa syarat. Mohan, setelah kau membawanya kembali, kau terus bekerja. Apa kau mau? Aku menemanimu tidur sebentar. Tadi malam dia terlihat sangat polos. Mengapa hari ini dia begitu agresif? Suje, masuk. Tanpa seizinku, jangan masuk ruangan ini. Keluar. Lin Cucu tidak seperti wanita tadi malam. Periksa rekaman, CCTV, KTV. Aku akan mencarinya sendiri. Baik, Tuan. Hei, cewek, temani aku minum. Apa yang kau lakukan? Maaf. Maaf. Jangan lari. Cewek, Apa yang terjadi di sini? maaf. Aku mengotori bajumu. Maaf, aku akan membersihkannya untukmu. Apa yang kau lakukan dengan tergesa-gesa? Kau tahu berapa harga baju ini? Kau bahkan tidak mampu membayarnya meskipun engkau menjual 10 dirimu. Tidak perlu diganti. Dan juga, dia hanya seorang pekerja, bukan budak. Tuan Si, jangan marah. Saya akan membantu Anda menemukan orang itu. Silakan lewat sini. Orang kaya ini berbeda dari orang kaya lainnya. Dengan pengawalan sebesar ini,
tidak ada bedanya. Pak Si sudah datang. Cepat, cepat, cepat. Pak Si, apakah orang yang Anda cari ada di sini? Apakah semua karyawati sudah ada di sini? Ya, semuanya sudah ada di sini. Tapi masih ada beberapa staf logistik yang belum datang. Bawa mereka ke sini. Hah? Bawa mereka ke sini. Baik, baik, baik. Cepat, 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 cepat. Ayo, ayo. Xiaoling, apa yang mereka lakukan? Ya ampun, kau tidak tahu? Orang penting, Tuan Simohan, datang, kudengar wanita yang dipilihnya akan menjadi nyonya keluarga Si di masa depan. Sombong sekali hanya karena kaya, seperti sedang memilih selir saja. Ning, cepat pulang, ada masalah di rumahmu. Apa? Pak Si, ini yang terakhir. Tidak ada lagi. Bukan dia. Mungkinkah Lin Cucu memang wanita malam itu? Berani pinjam tidak berani bayar. Bagus. Hancurkan. Lihat saja engkau bayar atau tidak. Berhenti. Apa hakmu menghancurkan rumahku? Uangnya akan kami bayar. Oh ya, itu katamu sendiri. Aku beri engkau 10 hari. Pokok dan bunganya 300 juta rupiah. Kalau sampai saat itu tidak bisa membayar, jari-jari Jiang Lei akan kuhancurkan. Sengaja memotong jariku. Kau sengaja kan? Kau sendiri yang berhutang judi, kau menyalahkanku, semua uang yang kuhasilkan, kupakai untuk menutupi lubangmu. Dulu kalau bukan karenamu, apa aku harus lulus SMA? Lalu langsung bekerja? Baguslah. Kalau begitu lanjutkan saja kebaikanmu. Beri aku uang. Beri aku uang. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya uang. Katanya semakin dewasa semakin cantik, Jiang Ning. Sekarang tubuhmu bagus ya. Menarik. Jaga sikapmu. Kau berani melawan? Dia kakakmu, membiarkan dia menyentuh sedikit, kenapa? Lagi pula nanti kau akan... Apa katamu? Tidak apa-apa. Wah, bukankah ini cucu? Kok sekarang jadi cantik begini? Cepat lihat. Bu, tadi ibu mau bilang apa? Aduh, anakku yang bodoh, jangan lupa. Jiang Ning itu anak angkat ibu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya milikmu. Semuanya milikmu. Cucu, bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Aduh, cucu, kau benar-benar mendapatkan suami kaya raya, benar-benar bikin iri. Lihat dirimu, hanya beban saja. Jiang Ning, tak kusangka ya. Kita dulu bekerja paruh waktu bersama, tapi sekarang kita bagaikan bintang dan lumpur, satu di langit, satu di tanah. Cucu, kenapa kau tiba-tiba menikah? Sudah diselidiki dengan jelas? Jangan sampai tertipu. Ning, kita tumbuh bersama. Sekarang aku sudah menjadi seperti burung phoenix. Kau tak perlu iri. Ini, ambillah perhiasan ini untuk keperluan darurat kalau kau tak punya uang. Aku tidak bisa menerima barangmu. Aku tidak mau. Sudahlah, terimalah. Aku sungguh tidak perlu. Sungguh tidak perlu. Jiang Ning, kau sedang apa? Kalau iri bilang saja langsung. Kenapa kau banting barangku? Aku, Ning, meskipun cucu dari kecil tidak sepintar kau dalam belajar, tapi sekarang kau tidak sesukses dia, kenapa kau membanting barangnya? Benar, kami semua bisa mengerti, jangan sampai engkau merasa rendah diri. Kita semua berasal dari desa yang sama, sekarang cucu sudah sangat sukses. Kau mintalah padanya, dia pasti akan mencarikan pekerjaan yang bagus untukmu. Dasar anak sialan, bisanya bikin malu saja, cepat pergi sana. halo, aku segera kembali. Hei, pengantar makanan, kamu tidak boleh masuk ke sini. Halo? Saya datang untuk mengikuti kompetisi. Saya baru saja menerima pesanan, jadi saya terlambat. Maaf.
Apakah hasil kompetisi sudah keluar? Pengantar makanan juga bisa. Ikut kompetisi desain? Benar-benar menurunkan standar kompetisi? Mengantar makanan ya mengantar makanan saja. Tidak tahu mau ikut campur apa dia pantas? Bau amis, kotor sekali. Lihat-lihat. Kudengar ini, calon istri bos kita nanti. Calon istri Tuansi Mohan. Nyonya sih, Anda datang tepat waktu. Grup kita ini, perusahaan besar peringkat 3 dunia. Tidak bisa membiarkan pengantar makanan ini menurunkan levelnya. Betul, kita semua lulusan universitas ternama. Jangan sampai nanti petugas kebersihan, satpam, dan sebagainya. Semuanya datang. Bukankah itu akan merusak reputasi grup? Kehilangan desain, masih bisa ikut kompetisi. Tidak boleh, aku tidak bisa membiarkan dia bertemu Mohan. Jiang Ning, apakah ada yang pesan makanan di sini? Lebih baik kamu pergi saja. Kerjakan pekerjaan kebersihanmu, antar makananmu. Apa salahnya aku mengantar makanan? Tanpa pengantar makanan yang mengantar tepat waktu, apa kalian bisa makan kenyang? Tanpa kerja keras petugas kebersihan, apa kalian bisa memiliki lingkungan yang bersih dan rapi seperti ini? Lin Cucu, meskipun aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk mendekati orang kaya, tapi aku tahu kita berasal dari desa yang sama. Jika kamu tidak bisa memahami rakyat jelata, maka kamu tidak pantas mendapatkannya. Memahami? Kau siapa? Usir dia keluar. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku? Pergi. Lepaskan aku? Lepaskan aku. Lin Cucu, aku sudah mengenalmu lebih dari 20 tahun. Tidak kusangka kau seperti ini. Mengakui bahwa engkau berasal dari desa, semudah itukah membuatmu malu? Jiang Ning, aku sudah bilang sebelumnya, kita putus. Ku beritahu kau, orang kaya itu ada 2 macam. Yang satu ingin kembali ke masa lalu, dan yang lainnya tidak ingin kembali ke masa lalu. Kau pikir aku yang mana? Bawa dia pergi. Bawa pergi? Ada apa ini? Apakah Anda Presiden C Group? Mohan, tidak apa-apa. Hanya pengantar makanan yang membuat masalah. Aku tidak membuat masalah, aku datang untuk mengikuti kompetisi. Pengumuman kompetisi kalian sebelumnya, bukankah mengatakan, tanpa memandang pendidikan, tanpa memandang status, selama bisa memenangkan kompetisi ini, bisa masuk ke perusahaan, apakah kata-kata ini masih berlaku? Mohan, jangan dengarkan omong kosongnya, biar aku yang urus ini. Masih bengong? Baik. Kau benar? Si grup menyambut orang-orang yang berkompeten. Tapi bagaimana engkau membuktikan kemampuanmu? Aku bisa memenangkan kompetisi ini. Jika aku kalah, aku akan pergi sendiri. Para peserta, mohon maaf membuat kalian menunggu. Selanjutnya saya akan mengumumkan hasil kompetisi hari ini. Pemenang juara ketiga kompetisi hari ini adalah Wang Jing. Juara kedua, Wang Xiaobei. Dan yang paling ditunggu-tunggu, pemenang juara pertama adalah Jiang Ning. Aku. Bagaimana mungkin dia? Apa ada kesalahan? Pasti curang, atau dia menjual dirinya. Seorang pekerja rendahan, desainnya yang buruk, bagaimana mungkin bisa menjadi juara pertama? Jika ada yang meragukan keadilan kompetisi ini, silakan keluar sekarang. Bagaimana jika aku yang meragukannya? Aku melaporkannya atas plagiarisme. Dia menjiplak karyaku. Dibandingkan dengan karya Nona Lin, karya Jiang Ning memang pada detailnya lebih sederhana, ada dugaan plagiarisme. Aku tidak menjiplak. Ini naskahku. Naskahku pernah hilang sekali. Ini naskahku? Pasti dia yang menemukannya. Oh, bilang aku memfitnahmu? Mohan, sebagai calon istrimu? Bagaimana mungkin aku memfitnah seorang pengantar makanan yang rajin? Kau tahu? Aku sendiri berasal dari keluarga miskin. Bagaimana mungkin aku memfitnah mereka? Sisi memang tidak memandang latar belakang, tetapi juga tidak akan menerima orang yang menjiplak. Kalian? Cepat bawa orang yang menjiplak ini pergi. Aku tidak menjiplak, lepaskan aku.
Pergi. Pergi? Saya tidak menjiplak. Pergi. Kenapa dia terasa agak familiar? Tidak perlu kalian usir, saya akan pergi sendiri. Grup C, tempat yang tidak adil seperti ini, saya tidak sudi berada di sini. Tunggu. Jumat malam minggu lalu kau di mana? Malam itu, Jiangning dan si Mohan. Di mana saya? Apa urusannya denganmu? Meskipun engkau kaya, tapi ini privasi saya, kenapa saya harus memberitahumu? Tuan Si, rekaman CCTV yang Anda minta sudah ditemukan. Benar dugaan saya. Memang benar kau. Sudah ku bilang, bukan aku. Begini, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku bisa membuktikan padamu, aku tidak menjiplak. Kau masih berpura-pura bodoh denganku? Ada apa? Prestir ini bertingkah aneh. Kemarilah, jelaskan padaku. Sekarang juga. Mohan, aku dan Ningning bekerja di tempat yang sama. Wajar saja jika kamera pengawas merekamnya juga. Ini, kau sudah tahu ini. Aku ingin mendengar kebenaran. Katakan. Hari itu aku di... Tuan Besar Si Mohan, saya bisa membuktikan siapa orang itu sebenarnya. Malam itu Jiangning bersamaku. Jiang Lei, omong kosong apa yang kau katakan? Kapan aku pernah bersamamu di malam hari? Aduh, Ningningku sayang. Aku tahu kau masih marah padaku. Aku berjanji tidak akan berjudi lagi. Baik padamu, baik-baik saja. Dengarkan aku. Kenapa engkau memelukku? Kau gila ya? Kenapa aneh sekali hari ini? Prestir Si, aku tidak tahu apa yang kau inginkan. Bukankah ini hanya masalah video itu? Itu aku di rekaman pengawas. Saat itu aku sedang bekerja di tempat karaoke. Beraninya kau membohongiku. Berani kau membohongiku? Bukan begitu, Mohan. Dengarkan penjelasanku. Hari itu ada kesalahpahaman. Tuan Si, videonya salah. Terkirim video hari sebelumnya. Ini baru video hari itu. Sudah dikonfirmasi. Hari itu, Nyonya memang ada di tempat kejadian. Mohan, aku sangat sedih. Kau bahkan tidak percaya padaku. Padahal aku yang menyelamatkanmu. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Lalu, apa kompensasinya untukku? Apa yang kau inginkan? Aku tidak ingin melihatnya lagi. Terserah kau. Jiangning, selama kau menghilang, Mohan tidak akan pernah menemukan kebenaran. Aku tidak mau melihatnya lagi. Terserah kamu. Karena dia diduga melakukan plagiarisme, kelakuannya buruk. Si grup tentu saja tidak akan mentolerirnya. Mohan, kamu baik sekali padaku. Adikku, ikutlah dengan kakak. Kamu gila ya? Tuan Si. Dasar perempuan jahat. Tuan Si? Tuan Si, Anda tidak boleh pergi? Ada yang bisa saya bantu? Aku belum membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kumohon kalian untuk tetap di sini. Jiangning. Maaf. Kamu gila ya? Kamu tahu siapa ini? Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Bukan urusanmu. Perempuan ini pasti sudah gila. Berani sekali dia memerintah Tuan Si. Mungkin dia ingin merintis jalan untuk naik ke atas, berkhayal untuk menarik perhatian Tuan Si. Jiangning, mengingat hubungan kita sebelumnya, aku tidak akan mempermasalahkan kasus plagiarismemu. Kamu harusnya berterima kasih. Kenapa sekarang kamu bicara tentang hubungan kita? Bukankah kita sudah putus hubungan? Sepertinya si grup tidak seperti yang dikabarkan, adil dan jujur, karena masih membutuhkan nyonya direktur untuk memutuskan nasib karyawan.
Mohan, jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana kamu ingin membuktikannya? Bagaimana kau ingin membuktikannya? Kalian semua bilang aku menjiplak, kan? Baiklah. Aku akan menggambar desain di sini. Pinjamkan aku sebentar. Memikirkan desain baru membutuhkan inspirasi. Bagaimana mungkin bisa langsung menggambarnya di sini? Ini benar-benar mencari masalah. Benar. Apa gunanya menggambar sekarang? Membiarkanmu menggambar sampah untuk menarik perhatian. Nama desain ini adalah Mekar. Inspirasinya berasal dari perasaanku saat ini. Ini tidak hanya mewakili suatu emosi, tetapi juga merupakan semangat hidup yang berkembang. Tidak mungkin, kreativitas yang begitu luar biasa dan juga gaya yang tajam ini. Sekarang aku bisa membuktikan ketidakbersalahanku, kan? Meskipun goresan penanya agak kasar, hanya sebuah konsep tetapi sungguh sangat hidup. Aku bahkan bisa membayangkan seperti apa bentuknya setelah selesai, pasti merupakan mahakarya. Tuan Si, saya sangat mengagumi bakatnya. Saya sarankan dia untuk magang di sini. Tuan Si, saya sangat mengagumi bakatnya. Saya sarankan dia untuk magang di sini. Manajer Su, walaupun dia telah menyelesaikan desainnya, itu tidak membuktikan dia tidak menjiplak. Meskipun begitu, Nufang dan Nunalin memberikan karya memang sangat mirip. Bagaimana kalau begini, kita cari seorang ahli untuk mengidentifikasinya, pasti akan menemukan kebenarannya. Sudahlah, karena manajer Su sudah berkata demikian, saya percaya dengan kemampuan profesional Anda. Namun, Jiang Ning tidak memiliki pengalaman kerja, dia hanya bisa menjadi petugas kebersihan. Mohan, bagaimana kalau dia mulai dari petugas kebersihan? Kau adalah nyonya rumah di sini. Kau yang memutuskan. Jiang Lei, kenapa engkau hari ini ada di grup sih? Kau masih berbohong, malam itu aku bersamamu, apa yang sebenarnya engkau dan Lin Cucu rencanakan? Apalagi yang kau inginkan? Tentu saja aku mata duitan dan hidung belang. Lepaskan. Apakah dia memberimu uang? Berapa banyak yang dia berikan? Untuk membayar hutangmu? Apa kau tahu apa itu bunga berbunga? Kau berjudi lagi? Belum cukup banyakkah yang kau kalahkan? Kembalikan uangku? Pergi. Cerewet sekali, mengganggu. Daripada membuang waktu, lebih baik kau keluar dan cari uang, kembalikan 300 juta rupiahku. Kau... Bagaimana kalian bisa datang? Bukankah waktunya untuk membayar hutang belum tiba? Untuk apa lagi kalau bukan menagih hutang? Gadis cantik. Jiang Lei, kenapa engkau menutup pintu? Jiang Lei? Jiang Lei? Jiang Lei, buka pintunya. Jiang Lei? Jiang Lei, buka. Jiang Lei. Bu, apa cara ini akan berhasil? Kenapa tidak? Anak perempuan sialan ini, keluarga Jiang Lei sudah membesarkannya begitu lama, sudah saatnya dia membalas budi. Lagi pula, dia istrimu, dia harus membayar hutangmu. Seandainya saja, aku membawanya sejak pertama kali. Bajingan-bajingan, itu tidak akan mendapat untung. Berhentilah mengetuk perempuan jalang. Ibumu sudah menjualmu kepada kami. Keluargamu sangat miskin, mana mungkin punya 300 juta rupiah mengejekku? Jelas-jelas ibumulah yang tidak tega memotong jari putranya sendiri, lalu menjualmu kepada kami. Kalau bukan karena aku melihatmu sedikit menarik, transaksi ini sangat merugikan. Kawan-kawan, kita sudah sepakat sebelumnya, satu persatu. Nah, aku duluan, kalian selanjutnya. Ayo. Lepaskan. Baik, ku beritahu kau, percuma saja bersembunyi, menyerahlah saja, agar engkau tidak terluka. Kemari kau. Jangan mendekat. Menarik. Mau lihat darah biar lebih seru? Benar begitu? Kalau kamu mendekat, aku akan mengakhiri hidupku. Adik manis,
Jangan gugup. Siapa yang peduli soal itu? Kamu sudah bisa dijual dengan harga 600 juta rupiah. Masih kurang? Kenapa tidak ada suara? Apa perempuan jahat kecil itu pingsan karena disiksa? Kalau bukan untuk melunasi utang, aku tidak akan rela harga diriku diinjak-injak. Dasar perempuan, berani juga. 1 minggu lagi, aku akan datang lagi. 600 juta rupiah ini harus kamu lunasi. Tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Kenapa kamu berteriak? Jiangning, dulu kami membawamu ke sini supaya kamu bisa menjadi calon istri anakku. Kamu ditinggalkan orang lain, hampir mati kedinginan, aku yang menyelamatkanmu. Sekarang kamu harus membalas budi kepada kami, keluarga Jiang. Kamu berutang pada kami, keluarga Jiang. Apa kamu punya hati nurani? Dengar, aku lebih baik mati daripada menikah dengannya. Mulai hari ini, aku tidak akan membantu kalian melunasi utang sebesar pun. Nah, dia tidak mau memberi kita uang. Bagaimana dengan utang kita? Ibu, tenang saja. Sekarang, aku punya Lin cucu, si dewa kekayaan. Pria paling top di kota utara ini hanya untukku. Mohan, soal tadi siang, aku pikir-pikir masih ada yang mengganjal. Jiangning punya catatan plagiarisme. Kalau dia terus di perusahaan, aku khawatir akan merugikan perusahaan. Hanya tukang bersih-bersih, tidak akan berpengaruh apa-apa. Kau begitu peduli dengan Jiangning? Apa kau dan dia punya masalah? Misalnya, bertukar anak. Aku, Mohan, kau bisa-bisanya bercanda. Aku baru bergabung di perusahaan, pengalaman manajemenku sangat kurang, aku tidak ingin ada kesalahan. Aku hanya... Urusan perusahaan serahkan padaku. Wanitaku, si Mohan, hanya perlu menikmati. Aneh, kenapa aku selalu tidak menemukan perasaan hari itu. Mungkin aku masih perlu beradaptasi. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Jiangning, kau sungguh beruntung menyelamatkan pria sebaik ini. Hanya dengan menyingkirkanmu, aku baru bisa mendapatkannya. Pak Manajer, saya sudah dapat pekerjaan baru. Setelah selesai kerja di klub malam ini, saya akan mengundurkan diri hari ini. Terima kasih atas semua bantuan Anda selama ini. Pengunduran diri mudah saja. Tapi sekarang ada klien penting di ruang 302. Dia memintamu untuk datang. Katanya mau memberimu 100 juta rupiah. Saya 100 juta rupiah? Saya tidak bisa melakukan pekerjaan ini. Saya tidak menjual diri. Tunggu, bukan menjual diri. Apa tepatnya? Kamu akan tahu setelah sampai di sana. Halo, Tuan. Jiangning, sahabatku tersayang, kita bertemu lagi. Setelah datang ke ruangan ini, tidak semudah itu untuk pergi. Kau masih ingin bergabung dengan C-Corp? Hah, kau pantas? Begini, kau pungut sampah di lantai, baru aku akan mengizinkanmu masuk kerja. Kau? Oh, tidak terima? Tidak ada cara lain, karena aku istri pemilik C-Corp. Kau? Aku tahu. Kau takut padaku, kau takut aku masuk kerja di perusahaan, lalu menceritakan semua masa lalumu yang buruk, membongkar semuanya. Hanya memungut pecahan kaca, sangat mudah. Perempuan jahat. Jiangning, kau hanya pintar bicara, masih berani melawanku? Kalau begitu aku ingin lihat, apakah mulutmu yang lebih hebat atau tulangmu yang lebih keras? Siram dia. Tolong, lepaskan aku. Tolong. Tuan Si, Anda bilang ingin membeli tempat ini, benarkah? Aku bertemu dengannya di sini. Beri aku harga.
Baiklah, saya akan mengajak Anda berkeliling, pasti tidak akan mengecewakan Anda. Lepaskan aku. Berlututlah dan mohon padaku sekarang, mungkin aku akan melepaskanmu. Tidak mungkin. Jangan menyesal nanti. Wanita ini milik kalian, tenang saja, terserah kalian mau main bagaimana, asal jangan sampai membunuhnya. Kalian mau apa? Teriaklah. Semakin kau teriak, Tolong, tolong. Tuan Si, mari kita lihat-lihat ruang karaoke lainnya. Tolong aku, selamatkan aku. Kau? Kalian sedang apa? Jangan ganggu tamu VIP kami. Oh, baik. Pelacur sialan. Dasar wanita tak tahu diri. Kau tidak tahu cara melayani pria. Kembali sana. Tolong aku. Tuan Si, jangan dimasukkan ke hati. Beberapa tamu memang suka bermain-main. Apa wanita ini begitu kekurangan uang? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berani-beraninya engkau menggagalkan kesenanganku. Tolong, lepaskan. Jangan berteriak. Kawan-kawan, pegang dia erat-erat. Biar aku menikmatinya dengan baik. baik. Aduh. Kau sudah bangun. Tuan Si, bagaimana Anda bisa ada di sini? Aku membelikanmu sup ayam. Ingat untuk diminum. Terima kasih telah menyelamatkanku tadi malam. Ini Manajermu baru saja mengirimkannya. Katanya ini hartamu. Apakah semua ini lukisanmu? Kau sangat berbakat. Bakat seperti ini hanya pernah kulihat pada satu orang, Nyonya Kiao dari grup Kiao. jika ada kesempatan, aku ingin sekali belajar langsung darinya. Dia sudah meninggal. Sayang sekali. Karena kau sudah bangun, aku permisi dulu. Oh ya, jika engkau punya bakat, hargailah. Jika engkau terus terjebak dalam kesulitan, bakat itu akan diambil kembali. Apa maksud perkataanmu? Apakah kau mengenalku? Kau senaknya saja menilai aku. Jiang Ning, selamat Anda hamil. Apa? Jiang Ning, selamat ya. Anda hamil. Hamil? Apa kalian salah? Bagaimana mungkin saya hamil? Kenapa tidak mungkin? Lihatlah, laporan pemeriksaan tidak mungkin salah. Setelah hamil, jangan minum alkohol sebanyak itu lagi. Dan Anda, sebagai suami, kenapa membiarkan istri minum alkohol? Kalau begitu kau hamil, jangan bekerja lagi. Tuan Si, Suamimu tampan sekali. Anak kalian pasti sangat lucu. Senang sekali. Ada apa? Tidak enak badan? Perlu panggil dokter? Cucu, kau sangat beruntung. Tuan Si bahkan secara khusus mengadakan pesta penyambutan ini untukmu. Tuan Si mengundang hampir semua orang terkenal di kota ini hanya untuk memperkenalkanmu secara resmi, benar-benar membuat semua wanita di kota ini iri. Mohan sangat mencintaiku, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian ngobrol dulu, sebagai nyonya rumah, aku harus mengurus semua tamu, aku pergi dulu. Tolong, Diam. Jiang Lei. Kenapa engkau di sini? Soal yang kau minta aku urus. Sudah beres. Beri aku uang. Bukankah aku sudah memberimu 20.000 yuan? Memberi sesedikit itu, kau pikir aku pengemis? Kau masih merasa kurang. Dasar orang miskin.
Apa kau bisa dapat uang sebanyak ini? Cepat pergi, jangan kotori pesta penyambutanku. Bagus sekali. Aku akan membuatmu menyesal. Bu, silakan masuk. Cucu sedang menunggu di dalam. Tapi dengan penampilanku ini, aku akan membuat cucu malu. Bu, dia kan putri ibu. Tenang saja, silakan masuk. Dari mana datangnya pengemis bau ini? Bau sekali. Cucu. Ibu bawakan banyak makanan untukmu, sayuran segar yang baru dipetik hari ini. Cucu, kau kenal dia? Lihat dia seperti bau amis ikan. Mana mungkin aku kenal dia? Betul. Cucu kita adalah istri seorang presiden direktur. Malam ini hanya untuk orang kaya. Wanita tua ini, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Katakan, siapa yang membawamu ke sini untuk mengemis? Lihat aku kenapa? Jangan mengganggu acara makan malam kami. Cepat pergi. Cukup. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan membantumu berdiri. Kau keterlaluan, dia ibumu. Diam. Tidak ada tempat untukmu berbicara di sini. Kau bahkan demi uang, tidak mengakui ibumu sendiri. Jiang Ning, jangan bicara omong kosong. Kalian satu petugas kebersihan, satu pengemis penjual sayuran, satu lebih rendah dari yang lain. Cepat pergi dari sini. Ling Cucu, jika kau berani, bersumpah di depan semua orang bahwa dia bukan ibumu. Lin Cucu, kau berani bersumpah di depan semua orang bahwa dia bukan ibumu? Tuan Si telah tiba. Mohan, kau akhirnya datang. Aku merasa sangat dirugikan. Ada apa? Ada pengantar makanan di pesta, dan Jiang Ning terus menyimpan dendam terhadapku. Dia memaksaku untuk mengakui dia sebagai ibuku. Berhentilah berpura-pura. Kita tunggu bersama. Bagaimana mungkin aku tidak mengenali ibumu? Mohan, lihat dia. Tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi atau lebih rendah, semuanya memiliki nilainya sendiri. Saya tidak keberatan dengan pekerjaan apapun, tetapi saya benci dibohongi. Katakan yang sebenarnya siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Mohan, temperamenku begitu elegan. Bagaimana mungkin aku memiliki ibu serendah itu? Ibuku adalah seorang desainer. Bibi, lihat, dia masih belum mengakuimu. Katakan sesuatu. Aku tidak tahu, dia bukan putriku. Bibi, kenapa engkau berbohong? Saya nyonya rumah di sini. Dengar baik-baik. Sapu semua sampah ini. Sebagai petugas kebersihan perusahaan, kau hanya pantas melakukan pekerjaan rendahan ini. Apa kau masih punya hati nurani? Apa itu hati nurani? Jiang Ning, menjauhlah dariku. Menjauhlah dari Tuan Si. Bibi, kau jelas-jelas ibunya, kenapa engkau tidak mengakuinya? Selamat datang semuanya di pesta penyambutan yang dipersiapkan Tuan Si untuk Nona Cucu. Tuan Si juga secara khusus menyiapkan hadiah yang berharga. Itu batu rubi merah darah merpati, satu batu bernilai lebih dari 100 juta rupiah. Kejutannya tidak hanya itu, gaun ini dirancang khusus oleh Tuan Si untuk Nona Cucu, satu-satunya di dunia. Gaunnya sangat indah dan dirancang sendiri oleh Tuan Si. Jika aku jadi cucu, aku pasti akan pingsan karena bahagia. Kurasa Tuan Si kali ini serius, belum pernah melihatnya. Sepeduli ini pada seorang wanita. Cucu, kenapa kamu hanya berdiri di situ? Atau jangan-jangan kamu tidak mengerti maksud Tuan Si? Bagaimana mungkin aku satu-satunya wanita untuk Mohan? Bagaimana mungkin aku tidak mengerti maksudnya? Gaun ini potongannya sangat pas. Begitu anggun seperti angsa. Aku rasa ini adalah cara Tuan Si untuk memberiku berkat dan pujian. Dia ingin mengatakan bahwa aku seanggun angsa.
Nona cucu, benar sekali. Tapi selain itu, gaun ini punya makna lain. Apakah ada tamu lain yang bisa menjelaskannya? Saya ingin mencoba. Desain gaun ini terlihat sangat sederhana, namun sebenarnya sangat rumit. Potongannya, jika ditambah sedikit akan terlalu lebar, jika dikurangi sedikit akan terlalu sempit. Dan coba lihat, bagian bawah gaunnya seperti bunga. Bunga lonceng, makna dari bunga lonceng adalah cinta abadi, cinta sampai mati. Aku rasa inilah ungkapan cinta yang ingin disampaikan Tuan Si. Ini gaunku, tidak perlu kamu yang menentukannya. Mohan, jangan dengarkan omong kosongnya. Mohan, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia benar. Inspirasiku memang berasal dari bunga lonceng. Tuan Si, mendesain gaun untuk cucu? Bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak maknanya? Sebenarnya, menurutku, mereka berdua sama sekali tidak cocok, seperti bukan dari dunia yang sama. Sebenarnya, gaun ini bisa dibuat lebih baik lagi. Jiang Ning, berani sekali kamu berani merusak gaunku. Di mana pengawalnya? Cepat usir dia. Biarkan dia menyelesaikan perkataannya. Desain gaun perlu dipadukan dengan perhiasan. Jika desain lengannya terlalu rumit, akan mengalihkan perhatian orang. Jadi lebih baik kita menyederhanakannya, hanya menyisakan bagian tali bahu. Dengan begitu perhatian orang akan beralih ke gaun itu sendiri. Dan leher jenjang. Harus kuakui, sekarang batu rubi ini terlihat lebih indah. Dia seorang petugas kebersihan, bagaimana bisa malah terlihat anggun dan berkelas? Tuan S, apa aku benar? Ikut aku. Silakan, Nona. Apa Ibu Sako yang suruh datang? Memang kenapa kalau iya, kau tidak memberiku uang, maka jangan harap kita semua bisa tenang. Kau? Tapi ngomong-ngomong, si Mohan baik sekali padamu. Ya, sekali keluar 200 juta rupiah, kau hanya memberiku sedikit. Kau pikir aku pengemis? Urusan hari ini aku belum menyelesaikannya denganmu. Kau percaya atau tidak, aku akan memberitahu semua orang kalau ibumu hanya penjual sayur. Nanti kita lihat keluarga Si masih mau menerimamu atau tidak. Berapa banyak uang yang kau inginkan? 300 juta rupiah. Baiklah, aku bisa memberikannya padamu, tapi engkau harus membantuku melakukan sesuatu. Kalau begitu, 300 juta rupiah ini adalah uang muka. Kau lihat batu rubi di tubuh model itu? Aku ingin kau mencari kesempatan untuk mengambilnya. Kau membuatku terkejut, sangat berbeda dari kesanku. Itu bukan kesan, itu namanya prasangka. Tapi kau juga berbeda dari kesanku. Presiden Direktur Si yang terhormat ternyata mau mendesain gaun untuk Lin Cucu, sungguh menjijikkan. Aku bukan melakukannya untuknya. Oh, sudah berpindah ke lain hati. Aku melakukannya untuk sebuah kenangan. Pertama kali kita bertemu. Cukup, aku tidak tertarik dengan kisah cinta kalian. Kenapa engkau menatapku seperti itu? Ada apa ini? Kenapa listriknya mati? Ada apa ini? Apa-apaan ini? Harap tenang, kami sedang mengirim orang untuk memeriksa keadaan darurat ini. Aduh, ada orang musuh meraba saya. Kenapa? Perusahaan sebesar Sikorp, kok bisa tiba-tiba mati listrik? Aneh sekali. Kenapa perasaan ini begitu familiar? Jangan bergerak. Aku akan bertanggung jawab padamu. Cucu, apakah itu kau? Kenapa dia?
Begini, apakah kamu pernah menyelamatkan seseorang? Apakah aku pernah menyelamatkan seseorang? Apa hubungannya denganmu? Kenapa harus memberitahu? Lihat semuanya, kalung itu hilang. Perhiasan ini bernilai 10 juta. Sebelum pencurinya ditemukan, kunci semua pintu keluar. Tidak ada yang boleh keluar. Ada apa ini? Bagaimana bisa ada pencuri di pesta orang-orang ternama? Bahkan jika kami diberi 10 nyawa, kami tidak berani mencuri barang Tuan Si. Pencuri, cepat keluarlah. Jangan membuat semua orang ditahan. Semuanya, tolong tenang dulu, kumohon. Jika kita ingin cepat menemukannya, kalian bisa memberikan beberapa petunjuk. Sebelum lampu padam tadi, siapa yang paling dekat dengan perhiasan itu? Dia. Tadi dia berdiri di samping model. Omong kosong. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Jangan fitnah aku. Kemarilah, kepung pencuri ini untukku. Kemarilah, kepung pencuri ini. Kalian tidak punya bukti. Kenapa menuduh aku pencuri? Ini pesta makan malam yang diselenggarakan Mohan untukku. Orang-orang di sini semuanya kaya raya. Mereka tidak perlu mencuri. Ning-ning, kembalikan saja barangnya. Aku bisa memaafkanmu. Aku tidak butuh maafmu. Aku tidak mencuri. Kau hanya petugas kebersihan rendahan. Di sini kaulah yang paling miskin, bukan kau. Lalu siapa? Benar, uang dari batu rubi itu cukup untukmu hidup 3 kali. Jangan berpura-pura. Saat lampu padam tadi, aku bersama Tuan Si, dia bahkan memeluk. Intinya, aku tidak punya waktu untuk mencuri. Apa hubungannya dengan Mohan? Mencuri itu hanya butuh waktu sekejap. Mungkin engkau mencuri perhiasan itu sebelum lampu padam. Kemarilah, geledah dia. Jangan sentuh aku. Jika dia tidak mau digeledah, buka saja bajunya. Aku lakukan sendiri. Ada? Tidak mungkin. Cari lagi. Sudahlah, tangani sesuai prosedur. Sudah kubilang aku tidak mencuri kan? Sudah kubilang kan dia memang penipu. Miskin dan tidak tahu malu, seorang tukang sapu miskin, demi uang dia benar-benar bisa melakukan apa saja. Jiang Ning, ternyata benar kamu. Bagaimana bisa ada di sakuku? Begitu banyak orang yang melihat, apa kamu masih mau menyangkal? Tidak mungkin. Pertama menjiplak, sekarang mencuri. Sebagai grup papan atas di kota utara, perusahaan Si tidak bisa menoleransi orang sepertimu. Kamu dipecat. Kalau aku mencuri, bukankah seharusnya kamu lapor polisi supaya aku dipenjara? Kenapa kamu hanya ingin mengusirku? Aku melakukan ini karena memikirkan hubungan kita. Sebelumnya, aku ingin melepaskanmu. Apa kamu sebaik itu? Atau jangan-jangan kamu hanya ingin aku pergi dari perusahaan Si? Jiang Ning, apa yang kamu lakukan? Aku akan lapor polisi. Tidak boleh panggil polisi. Kalau polisi datang, aku akan ketahuan. Mohan, jantungku sakit. Aku sesak napas. Cucu. Kamu dipecat. Kenapa? Kamu masih berani bertanya? Pesta penyambutan tadi malam, kasus pencurian, sudah tersebar luas, masa percobaanmu tidak lulus. Aku mencuri atau tidak, kalian harus selidiki dulu. Bagaimana bisa membuat keputusan sendiri? Si seorang petugas kebersihan, berhak apa untuk bertanya? Ini perintah dari atasan, cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Si Mohan benar-benar bodoh. Si Mohan di kamar mana? Saya bantu periksa. Cepat. Mohan tidak apa-apa. Dokter bilang, aku hipoglikemia, tidak terlalu serius. Tuan Si, musuh kita yang dulu datang lagi. Bagaimana situasinya sekarang? Tidak tahu dari mana mereka. Tahu jadwalnya. Siapa mereka? Apa yang harus kita lakukan? Kamu lindungi Nona Cucu untuk evakuasi. Aku akan mengalihkan perhatian mereka.
Tidak bisa, Tuan Si. Aku tidak berdiskusi denganmu. Nyonya, silakan kembali dulu. Saya akan membantu Tuan Si. Mohan, bukankah aku memintamu untuk melindungiku? Naik mobil dan antarkan aku pulang. Baik, saya akan mengantarmu pulang. Si Mohan, kau tidak sehebat itu. Tanpa pengawal, kau hanyalah serangga kecil. Pesanan siapa ini? Bawa masuk. Diantar oleh seorang gadis muda. Selamat menikmati. Malam-malam begini mengantar makanan, apa aman? Apakah kau butuh kakak untuk melindungimu? Tidak perlu, terima kasih. Harum sekali. Ini pesanan siapa ya? Wah, malam-malam begini masih ada gadis kecil yang mengantar. Selamat menikmati. Hei, malam-malam begini mengantar makanan, aman atau tidak? Mau kakak lindungi kamu tidak? Tidak perlu, terima kasih. Wangi sekali. Lihat, ada orang di sana. Sialan. Mau lari kemana engkau? Berani menggigitku? Aku akan mengirim engkau ke luar negeri. Kalian ini melanggar hukum. Aku memang melakukan hal yang melanggar hukum. Lihat dia. Hei. Si Mohan, kenapa engkau di sini? Kau terluka? Coba tebak. Syukurlah. Pembalasan datangnya cepat juga. Daripada kau bicara banyak hal lain, lebih baik kau khawatirkan apa yang harus kau lakukan. Mereka siapa? Kemarilah. Nanti begini. Aduh, maaf. Harus begini ya. Nanti lakukan seperti ini. Maaf. Haruskah seperti ini? Kak. Tadi aku melakukannya dengan buruk. Aku ingin meminta maaf padamu. Sudah mengerti. Kemarilah. Sudah mengerti. Aku ingin memberitahumu sebuah rahasia kecil. Naik mobil. Maaf, aku membuatmu repot. Menyelamatkan diri lebih penting. Maafkan aku telah melibatkanmu. Menyelamatkan diri lebih penting. Mau lari kemana? Tuan Si. Awalnya hanya ingin menculikmu untuk meminta uang. Sekarang hanya bisa menghilangkan masalah untuk selamanya. Gadis muda. Si Mohan. Kau ikut campur dalam masalah ini. Untuk apa? Pacaran sampai kehilangan nyawa. Kami bukan kekasih. Bukan kekasih, kau sedang berakting. Cinta dalam badai hujan denganku. Si Mohan. Bangunlah, Si Mohan. Kalau begitu, aku akan membantu kalian, pasangan kekasih yang malang ini. Si Mohan, lepaskan kami. Mas, Si Mohan. Si Mohan. Si Mohan.
Si Mohan, tertahanlah. Saya akan mencari bantuan. Mohan. Mohan, bangunlah. Mohan. Mohan, bangun. Tuan Si. Tuan Si. Tolong. Maaf, aku membuatmu terlibat. Menyelamatkan diri lebih penting. Mohan, akhirnya kau sadar. Bagaimana dengan Jiang Ning? Para penculik itu ingin membunuhmu kemarin ketika aku sampai dia melarikan diri sendiri. Lari sendiri, padahal dia semalam kembali untuk menyelamatkanku. Kau terluka, jangan pikirkan dia lagi. Masih sakit, Mohan? Aku bermaksud baik. Ada apa dengan tanganmu? Kemarin untuk menyelamatkanmu, aku tidak sengaja terluka. Maaf, ternyata engkau yang menyelamatkanku. Terima kasih. Kemarin melihatmu terbaring di sana, aku sangat khawatir. Aku lebih suka itu aku daripada melihatmu terluka sedikit pun. Presdirsi, bagaimana kau bisa semudah itu ditipu? Apa maksudmu? Tuan Besar Si, kenapa engkau mudah sekali ditipu? Apa maksudmu? Mohan, jangan dengarkan omong kosongnya. Apain kau kesini, Jiang Ning? Keluar. Aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Kalau aku meninggalkanmu di sana, dari awal aku tidak akan menyelamatkanmu. Jangan bicara omong kosong, Jiang Ning. Kemarin aku melihatmu lari dengan mata kepalaku sendiri. Lalu apa ini? Kalau bukan karena aku, kau bahkan tidak akan melihat matahari hari ini. Diam. Aku tidak mengizinkanmu mengutuk Mohan. Siapa yang tahu bagaimana lukamu itu terjadi? Aku tahu, kau ingin memutarbalikan fakta. Kau kemarin menyelamatkan Lin Cucu. Jika seorang wanita benar-benar mencintaimu, bagaimana mungkin dia tega membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian? Apakah begitu, Cucu? Cucu, benarkah begitu? Mohan, wanita ini rakus? Dia pasti ingin memeras kita. Aku sama sekali tidak tertarik. Menjadi penyelamat, aku hanya tidak suka disalahpahami berulang kali. Tuan Si, Anda sudah bangun? Apa sebenarnya yang terjadi? Tanyakan pada asisten khusus Su, mungkin akan menjadi jelas. Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Kemarin malam, setelah Anda memancing para penculik, Nyonya mengkhawatirkan Anda dengan cepat membawa sekelompok orang untuk mencarimu. Nyonya, silakan pulang. Untungnya aku mengambil risiko saat itu. Sekarang Mohan hanya bisa berterima kasih padaku. Aku tidak bisa membiarkan Mohan kenapa-napa. Semua orang ikut denganku, kita selamatkan Mohan. Baik. Begitulah kejadiannya. Nyonya mengabaikan keselamatannya sendiri, berkeras untuk menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin? Lin Cucu yang kukenal tidak akan pernah melakukan itu. Jiang Ning, apa sebenarnya niatmu? Ingin memprovokasi hubunganku dengan Mohan? Jiang Ning, apa sebenarnya niatmu? Datang untuk menghasut hubungan antara aku dan Mohan? Ketika saya tiba, Nyonya sudah menyelamatkan Anda dan dia sendiri juga pingsan. Tidak mungkin. Cukup. Maaf. Jelas-jelas aku yang menyelamatkanmu. Bukti sudah ada di depan mata, apalagi yang ingin kau sangkal. Apa kau sangat menginginkan uang? Pertama mencuri kalung, sekarang melihat sedikit barang saja ingin mencari muka. Katakan berapa banyak uang yang kau inginkan? Baiklah. Anggap saja apa yang kalian lihat adalah kebenaran. Tunggu. Tuan Besar Si, apalagi yang ingin kau perintahkan? Kau memang telah membantuku. Begini, kau ingin apa, katakan saja. Aku tidak butuh. Bahkan jika orang yang kutemui hari itu adalah seorang pengemis, aku akan tetap menolongnya. Tapi sekarang kelihatannya, lebih baik aku hanya menyelamatkan seorang pengemis. Pikirkan baik-baik. Setelah keluar dari pintu ini, kau tidak akan punya kesempatan lagi. Kau juga berpikir aku menyelamatkanmu demi uang? Membalas budi, ya? Baiklah, aku tidak butuh belas kasihan kalian.
Aku ingin masuk ke perusahaan dan menjadi desainer, menghasilkan uang dengan cara yang benar. Baik. Jiang Ning, semangat. Ayo, perkenalkan. Ini rekan kerja baru kita, Jiang Ning. Dari mana orang ini tiba-tiba muncul? Bukankah ini Jiang Ning yang dulu menjiplak, lalu diusir dari grup? Jangan-jangan dia tidur dengan pria tua kaya raya? Ya, jijik sekali. Tenang saja, saya akan bekerja dengan baik. Daripada menunjukkan kesetiaanmu kepada kami, lebih baik kau merayu pria tua kaya raya itu di tempat tidur. Jangan pedulikan mereka. Ingat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan masuk. Perusahaan sangat ketat dalam hal pemeriksaan kesehatan. Baik. Apakah pemeriksaan kesehatan perusahaan akan memeriksa kehamilan? Tentu saja. Itu wajib. Bisakah saya memeriksanya nanti? Tidak bisa. Itu peraturan perusahaan. Hari ini harus diperiksa. Ini, kalau sekarang tidak nyaman, menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan juga boleh. Pak Manajer, Anda ada hubungan spesial dengannya ya? Mengapa Anda melindunginya? Hari ini harus diperiksa. Saya akan melihat apakah Anda hamil atau tidak. Ayo. Saya tidak mau diambil darahnya. Cepat. Jangan ambil darah saya. Cepat. Lepaskan saya. Lepaskan. Kenapa harus mengambil darah saya? Apa yang kalian inginkan? Nyonya, Anda baru saja kembali dari inspeksi pabrik. Apakah Anda ingin berganti pakaian dulu? Tidak perlu. Kapan putraku akan datang? Tuan si akan segera tiba. Beritahu saya ketika dia tiba. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Nona, maafkan saya. Saya akan bantu Anda membersihkannya. Membersihkan apa? Tahukah kau baju haute couture ini? Harganya berapa? Kalian semua ini orang miskin yang bau. Apa yang kau lakukan di sini? Atau saya ganti dengan yang baru. Kau mampu? Punya uang kau? Lalu, apa maumu? Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya disiram kopi. Aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya disiram kopi. Hati-hati. Jiang Ning, kamu lagi? Anda tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa. Namamu Jiang Ning. Kamu bekerja di perusahaan ini kan? Dia hanya seorang pengantar makanan, hanya saja karena kebetulan dia bisa bekerja di grup. Kamu ini kelihatannya baik hati, saya akan mengingatmu. Ling Cucu, kopi ini sangat panas. Kalau kamu menyiramkannya ke wajah bibi ini, apa kamu tidak takut melukainya? Biarkan saja kalau terluka. Wanita tua, kamu mengotori pakaianku. Begini saja, kamu pakai pakaianmu untuk membersihkan sepatuku, maka aku akan memaafkanmu. Jangan keterlaluan. Oh, kamu kasihan padanya? Kalau begitu, kamu saja yang bersihkan. Pikirkan baik-baik, apakah kamu mau kehilangan seluruh hartamu atau membersihkan sepatuku? Kamu ini, saya kan sudah minta maaf. Apa kamu tidak merasa sedikit berlebihan? Gadis ini lebih baik. Berapa umurmu? Sudah punya pacar? Mau jadi menantuku? Bibi, saya tidak mengenal Anda. Apalagi putra Anda. Bukankah ini kurang pantas? Memangnya dia punya pacar? Apa kamu tahu siapa pacarku? Pacar? Mana mungkin dia punya pacar? Kau tahu siapa pacarku? Siapa? Coba ibu dengar. Dia adalah CEO perusahaan ini, si Mohan. Si Mohan? Wah, hebat sekali. Kalau begitu suruh dia datang ke sini. Ibu ingin melihat seberapa dia menyayangimu. Tante. Halo, Mohan. Aku sedang di bawah gedung perusahaan. Ada 2 orang yang menindasku. Kalian tunggu saja, dia akan segera datang. Jiang Ning, ternyata benar laporan pemeriksaan kesehatanmu bermasalah. Ada apa? Direktur Lin, laporan pemeriksaan kesehatan Jiang Ning bermasalah. Dia tidak bisa masuk perusahaan.
Tenang saja, walaupun hari ini laporan pemeriksaan kesehatanmu bermasalah, Tante akan membantumu menyelesaikannya. Ada apa? Cepat katakan. Yang bisa masuk ke perusahaan kita, semuanya melewati seleksi yang ketat, semuanya adalah orang-orang terbaik dari yang terbaik. Kurasa semua orang setuju, kan? Tapi kau tidak punya pendidikan, tidak punya pengalaman. Apa hakmu masuk perusahaan? Ada alasannya. Aku akan membuktikan kepada semua orang bahwa aku memiliki kemampuan bekerja. Alasan? Alasan sebenarnya adalah engkau menjual diri, kan? Iya, usia 20-an, hamil di luar nikah. Selain menjual diri, apalagi yang bisa dia jual? Ternyata dia hamil, menjijikan. Saya kepala personalia perusahaan, di bank darah perusahaan kami, ada informasi semua karyawan, biar kulihat siapa yang melindungi Jiang Ning, siapa petinggi yang menghamilinya. Siapa sebenarnya? Jangan bertele-tele dong. Apa? Cepat bicara. Kurang ajar. Berani-beraninya membawa laporan palsu untuk menipu. Ini tidak mungkin. Pemeriksaannya dilakukan oleh teman saya. Diam. Jangan bicara yang tidak seharusnya. Jangan cari masalah dengan orang yang tidak seharusnya. Sebenarnya ada apa ini? Biarkan dia bicara dulu. Laporannya memang bermasalah. Orang ini tidak bisa tetap di perusahaan. Keluar. Coba saja kalau berani. Nenek tua sialan. Aku sedang mengurus urusan perusahaanku sendiri. Kau ikut campur apa? Hari ini aku akan turun tangan. Xiao Jiang, tenanglah. Ada aku di sini. Lihat saja siapa yang berani mengganggumu. Bagus. Aku belum mencarimu. Kau malah semakin kurang ajar ya. Kalau begitu aku akan menghajar perempuan jahat ini bersamamu. Bu, Ibu baik-baik saja? Bu? Ibu? Bibi, ternyata ibu adalah ibunya Mohan. Cucu, apa kau baru saja berani menyentuh ibuku? Aku tadi tidak tahu. Kupikir Bibi datang untuk membuat masalah. Ada sedikit kesalahpahaman, aku bisa menjelaskannya, Mohan. Tidak ada kesalahpahaman, semuanya sudah jelas. Bibi, asalkan ibu mau memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Mohan, untuk masalah hari ini, kau harus menegakkan keadilan. Ibu, aku akan mendengarkanmu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, Lin Cucu berkomplot dengan orang lain untuk menindas Xiaoning, mengatakan bahwa laporan pemeriksaan kesehatannya bermasalah, dan ingin mengusirnya dari perusahaan secara paksa. Bagaimana dengan masalah ini? Aku mewakili grup C meminta maaf kepadamu. Bukan kau yang seharusnya meminta maaf? Biarkan dia yang melakukannya. Ning, hari ini aku yang bersalah padamu. Maafkan aku, kumohon. Sudah selesai? Dia tadi menyirammu dengan kopi, bagaimana? Kau siram balik seperti itu. Bu, bagaimana kalau kita bicara di kantor saja? Siram dia. Jiang Ning, berani sekali kau. Kau keterlaluan. Ini adalah balasan yang pantas kau terima. Astaga, Lin Cucu disiram. Dia menyinggung calon mertuanya. Iya. Kurasa hidupnya akan sulit ke depannya. Tapi kenapa Nyonya sih membela Jiang Ning? Jangan-jangan... Dan kau? Tuan Si, saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Perusahaan sih tidak menerima orang sepertimu. Bibi, jangan dengarkan kebohongannya. Dia menyembunyikan kehamilannya saat masuk perusahaan. Itu fakta. Tidak percaya, tanya saja padanya. Jiang Ning, katakan pada Bibi, apakah kau benar-benar hamil? Perusahaan tidak mengizinkan karyawan menyembunyikan kehamilan. Dia bahkan mencoba menyembunyikannya. Orang seperti ini seharusnya tidak pernah dipekerjakan. Bibi, saya... Halo? Jiang Ning, cepat pulang. Ibu kita sedang sekarat. Ibu, apa ibu baik-baik saja? Dasar gadis nakal. Sudah lama sekali pergi, kau masih ingat kau punya ibu. Ibu membohongiku lagi.
Kau ingin ibumu mati. Ya, kalau aku tidak bilang aku mati, apa kau akan pulang? Siapa dia? Bibi, maaf, membuat Anda malu. Silakan pulang saja. Jangan harap bisa numpang makan dan minum di rumahku. Aku tidak akan menyediakan makan untukmu. Nak yang baik, ini kartu nama saya. Jika ada masalah, kau bisa datang menemuiku. Saya pamit dulu. Ada urusan apa kau menemuiku? Ayo pergi. Harum sekali. Jiang Lei, kau sedang apa? Adikku sayang, kakak melihatmu. Tidak bisa makan selama setengah hari, sangat tersiksa. Tapi untungnya, hari ini kita menikah, malam ini aku akan bersenang-senang. Siapa yang mau menikah denganmu? Kau gila? Lepaskan aku. Adik, dengarkan aku, hari ini adalah malam pertama kita. Maukah kau lebih awal memanaskannya denganku? Jiang Lei, kau gila? Lepaskan aku. Pergi sana, para tamu sudah datang, cepat sambut mereka. Kalian gila? Aku tidak mau menikah dengan Jiang Lei. Dasar anak nakal, aku membesarkanmu selama ini hanya agar engkau menikah dengan anakku. Hari ini kau harus menikah. Kalian tidak tahu malu. Tidak. Sekarang aku hanya bisa berpura-pura setuju. Nanti aku akan mencari kesempatan untuk meminta tolong pada penduduk desa. Aku sudah memikirkannya, aku akan menikah. Terima kasih semuanya telah datang untuk menghadiri pernikahan anak laki-laki dan menantu perempuanku. Ayo, mari kita makan dan minum. Ayo. Jiang Ning hari ini sangat berbeda dari biasanya, jauh lebih cantik. Aku tidak ingin menikah ini, tolong bantu aku, Bapak dan Ibu sekalian. Keluarga ini yang memaksaku. Kepala desa, saya mohon, tolonglah saya, bantu saya. Saya tidak mau menikah ini. Jiang Lei adalah kakak saya. Nah, apa yang kamu bicarakan? Kamu memang istri keluarga Jiang? Kalian semua tahu. Kalian semua berkomplot. Kalian hanya melihat saja, saya jatuh ke dalam lubang api. Lubang api apa? Dasar anak sialan. Setiap hari hanya membuatku malu. Para tetangga, para warga sekalian, lihatlah anak durhaka ini. Saya membesarkannya selama bertahun-tahun, beginilah dia memperlakukanku. Lebih baik aku mati saja. Apapun yang kau katakan, aku tidak mungkin menikahi Jiang Lei. Di desa Jiang kami ini tidak ada tempat bagimu, anak nakal, untuk berbicara omong kosong. Tidak ada tempat bagimu untuk membuat keributan. Jika kamu tidak tahu diri, aku akan memberikanmu kepada duda tua di desa ini, atau langsung mengurungmu di kandang babi untuk melahirkan anak sampai kamu melahirkannya. Benar, kepala desa benar, tangkap dia. Ayo, tangkap dia. Ini ilegal, lepaskan saya. Nyonya besar telah tiba. Lihat siapa yang berani. Jangan takut, aku datang. Perempuan tua dari mana ini berani-beraninya datang ke desa Jiang untuk membuat masalah? Kurang ajar. Menurutku, kau yang kurang ajar. Dia adalah direktur utama grup Si, ibu dari Tuan Si Mohan. Bagaimana mungkin Nyonya Si datang ke tempat terpencil seperti ini? Ning, Bibi akan membawamu pergi dari sini. Tunggu, aku tidak peduli kau, direktur utama atau bukan. Hari ini jika engkau ingin membawa Jiang Ning pergi, kau harus memberiku uang. Beri aku uang, baru kau boleh membawa putriku pergi. Kita telah hidup bersama selama bertahun-tahun, kau sebenarnya menganggapku apa? Saat membesarkanmu, aku berharap bisa mendapatkan uang. Tak disangka engkau anak perempuan pembawa sial. Ku minta engkau menikahi kakakmu, kau malah bersikap seolah-olah aku ingin membunuh. Hari ini lebih baik aku menjualmu dengan harga bagus. Katakan, berapa banyak uang yang kau inginkan? 1. Ibu, 3 juta. 3 juta? 3 juta untuk seorang anak perempuan. Aku seperti mengambil keuntungan dari kalian. Uang di sini cukup untuk kalian gunakan seumur hidup. Ambil.
Terima kasih. Ning-Ning, apa kau mau pulang bersamaku? Mau? Nak, istirahatlah dulu. Bibi akan mencari seseorang untuk merapikan kamar untukmu. Baik. Rumah keluarga Si besar sekali. Jiang Ning, kenapa engkau di sini? Siapa yang mengizinkanmu datang ke rumahku? Kau tidak diterima di sini. Pergi. Ini villa keluarga Si. Nyonya Si yang membawaku ke sini. Apa hakmu mengusirku? Siang bolong begini? Kau pasti sedang bermimpi di siang bolong. Aku yang membawanya ke sini. Kau punya masalah dengan itu? Bibi, aku baru saja pergi dinas beberapa hari. Kapan keluarga Si menjadi urusanmu? Anda salah paham, bukan itu maksudku. Mohan, kau datang tepat waktu. Aku ingin mengatakan sesuatu. Ning-Ning mulai hari ini akan tinggal di rumah kita. Bagaimana pendapatmu? Biarkan dia tinggal, rumah ini sangat besar, bukannya tidak muat. Aku ada urusan. Kalau begitu sudah diputuskan, aku akan mengajakmu berkeliling. Ngomong-ngomong, aku akan bicara terus terang. Nenek tua ini sangat protektif. Sebagian orang sebaiknya jangan punya niat buruk. Keluarga Si tidak mentolerir orang seperti itu. Ayo. Jiang Ning, perempuan jahat. Aku harus segera menikah dengan Mohan. Sama sekali tidak boleh membiarkan dia mengetahui kebenarannya. Ini area pribadi Mohan. Seluruh rumah ini penuh dengan furnitur antik. Biasanya dia tidak mengizinkan orang masuk. Bibi, saya pikir-pikir. Saya tinggal di sini. Apa? Kurang pantas ya? Lagi pula, tunangan Tuan Si juga tinggal di sini. Tentu saja pantas. Saya bilang siapa yang boleh tinggal ya tinggal. Kalau saja tunangan, kecil Mohan tidak kenapa-kenapa, posisi pacar tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Tuan Si punya tunangan kecil? Keluarga kami dan keluarga Kiau sejak kecil sudah menjodohkan kedua anak itu. Nyonya Kiau adalah sahabat saya. Sayangnya, pada malam melahirkan, dia meninggal, bahkan anak yang dilahirkannya pun menghilang. Kiau Group, Nyonya Kiau, ini kedua kalinya saya mendengar nama ini. Ngomong-ngomong, kamu agak mirip dengan Nyonya Kiau. Sekarang, saya ingin kamu menjadi menantu saya. Saya tidak bisa, saya pasti tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya rasa kamu jauh lebih cocok daripada Lin Cucu. Itu... Bibi, maafkan saya. Saya hari itu tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Sebenarnya saya sudah hamil. Hamil? Siapa ayah dari anak itu? Saya tidak tahu. Itu kecelakaan. Mohan tidak beruntung. Namun, apapun yang terjadi di masa lalu, Bibi tidak akan berprasangka buruk terhadapmu. Ngomong-ngomong, siapa ibumu kandung? Ngomong-ngomong, siapa ibumu kandung? Sejak aku kecil, aku sudah tinggal di keluarga Jiang. Lalu, apakah keluarga Jiang pernah memberitahumu di mana mereka menemukanmu? Mereka bilang aku bayi terlantar di rumah sakit, ditemukan di depan pintu rumah sakit. Rumah sakit? Sepertinya bukan. Nyonya Kiau menemukannya di alam bebas. Aku ingat dengan jelas. Sayang sekali. Bibi, tidak apa-apa. Aku orang yang selalu sial sejak kecil. Mana mungkin aku anak Nyonya Kiau? Anak baik. 2 hari lagi, Bibi akan mengadakan pesta penyambutan untukmu. Saat itu aku akan mengumumkan kepada dunia bahwa engkau adalah bagian dari keluarga Si. Sekarang, aku ingin kau menjadi menantuku. Ada apa denganku? Kepalaku pusing. Maaf. Kau baik-baik saja? Iya. Tuan Si, apakah aku merepotkan jika tinggal di sini? Tidak merepotkan sama sekali, hanya menambah 1 orang untuk makan. Kenapa? Apakah engkau makan banyak? Aku
Aku ada urusan, aku ke atas dulu. Jiang Ning, kalau kamu haus, kamu bisa panggil pembantu. Terima kasih ya. Dan juga untuk kedepannya, jangan berpakaian terlalu terbuka. Aku hanya menganggapmu sebagai adik. Siapa yang mau main permainan kakak adik denganmu? Kamu pikir kamu menarik? Aku hanya menganggapmu seperti udara. Terima kasih. Aduh, Jiang Lei, ada apa Nona Chu? Nyonya, si kita yang terhormat. bukankah kamu bilang kamu akan menikah dengan Jiang Ning? Bagaimana dia bisa berada di rumah keluarga sih? Apa yang sebenarnya terjadi? Aduh, Nona Chu, coba pikirkan, kalau Jiang Ning menikah denganku, aku tidak akan dapat apa-apa. Kalau aku menjualnya ke keluarga Si, mereka memberiku 600 juta rupiah. Kesepakatan sebagus ini, kalau aku tidak melakukannya, bukankah aku bodoh? Bagus sekali, kamu berani membohongiku. Hei, Lin Cucu, jangan keterlaluan. Aku sudah tahu rahasiamu. Kamu tahu apa? Kau tahu apa? Alasan kau bisa menjadi calon istri si Mohan adalah karena engkau telah menggantikan identitas Jiang Ning, benar kan? Beraninya engkau. Tapi tidak apa-apa, aku akan membantumu menjaga rahasia ini. Tapi harganya bukan hanya 3 juta rupiah. Jiang Ning sudah hamil, anak si Mohan. Sekarang posisiku terancam, jika aku jatuh, kau juga tidak akan selamat. Bukankah itu mudah? Kau pinjam benih? Bukankah masalahnya selesai? Kau pikir punya anak, semudah membeli sayuran? Si Mohan tidak pernah menyentuh. Tidurlah denganku. Bukankah masalahnya selesai? Ya, asalkan bisa punya anak, aku tidak takut apapun. Baiklah, kita lakukan saja pertukaran anak. Kudengar pesta malam ini di keluarga Si diadakan untuknya. Siapa dia? Sepertinya dia hanya seorang pengantar makanan. Dulu dia juga bekerja di klub. Entah bagaimana dia bisa beruntung, bisa dilirik keluarga Si. Ayo, kita ajak dia bermain. Nona, apakah kau Jiang Ning? Halo? Pertemuan pertama kita, mari berteman. Pertemuan pertama kita, mari berteman. Bagaimana? Nona, apakah Anda meremehkan kami berdua? Anda sekarang mewakili sikap keluarga Si. Jangan mempermalukan keluarga Si. Maaf, saya alergi alkohol, tidak bisa minum. Tolong. Aduh, lihat. Dia tidak bisa berenang. Tolong. Penampilannya seperti ini. Seperti tikus yang tercebur. Kolam ini sangat dangkal. Tolong. Kenapa dia tidak berdiri? Jiang Ning tinggal di rumah keluarga Si. Lalu bagaimana? Aku tetap akan membuatmu tidak bisa menyatu dengan kehidupan kami. Ya ampun. Itu Tuan Si. Perempuan jahat ini? Jiang Ning bangun. Bukankah Tuan Si pacar cucu? Kenapa dia mencium wanita lain? Wah, ada tontonan menarik nih. Perempuan jahat. Nona, tanda lahir di kaki Anda? Ran, apakah itu kau? Tuan Kiau, dia Jiang Ning. Maaf, wajah dan tanda lahir di tubuhmu sangat mirip dengan istriku. Ning, apakah ada yang masih sakit? Saya tidak apa-apa. Bangunlah dulu. Kalian semua dengarkan aku. Jiang Ning adalah orang dari keluarga Si. Menindasnya sama saja dengan menindas keluarga Si. Orang-orang yang membuat masalah hari ini, aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka.
Nyonya Si, kami hanya ingin bercanda dengan Nona Jiangning. Hanya bercanda? Ya, Tuan Si, dialah. Perempuan jahat inilah yang mencelakai Nona Jiang. Ini bukan salahku. Sudahlah, kalian berdua keluar. Jangan pernah menginjakan kaki lagi. Di pintu rumah keluarga Si, dengar tidak? Anak baik, Bibi akan membantumu membersihkan diri. Lili, cepat-cepatlah bawa Nona Jiang untuk bersiap-siap. Nona Jiang, silakan ikut saya. Pergilah. Tuan Direktur, mengenai Tuan Si, ada sesuatu yang harus saya laporkan kepada Anda. Katakan. Berdasarkan laporan pemeriksaan kesehatan Jiangning, bayi di perutnya adalah anak Tuan Si. Benarkah? Bagus sekali. Sungguh sebuah takdir. Anak nakal ini tiba-tiba membuat saya menjadi seorang nenek. Gadis bodoh ini, sebentar lagi saya akan mengumumkan kabar gembira ini di depan umum. Semuanya hari ini saya mengundang semua kerabat dan teman ke keluarga Si karena ingin memperkenalkan seseorang kepada kalian semua secara resmi. Jiangning. Mulai hari ini, Jiangning adalah anggota keluarga Si. Sikap kalian terhadap keluarga Si, begitu pula sikap kalian terhadapnya. Apa bagusnya wanita ini bisa disukai oleh Nyonya Si, dari gadis biasa menjadi putri? Tadinya, saya ingin menjadikannya anak angkat, tapi sekarang saya berubah pikiran. Saya ingin menjadikannya menantu perempuan. Bibi, apa maksud Anda? Apa haknya? Karena bayi di perut Jiangning adalah anak keluarga Si. Karena anak yang dikandung Jiangning adalah cucu keluarga Si. Aku tidak tahu. Mungkinkah pria malam itu, si Mohan, lepaskan aku? Jangan bicara, biar mereka dengar. Kau juga tidak akan hidup. Bu, apakah ibu salah paham? Benar, Mohan selalu bersamaku. Bagaimana mungkin dia, wanita jahat ini, sengaja mengatakan hal seperti ini di saat seperti ini, membuat semua orang tahu. Bukankah seharusnya Lin Cucu, pacar resmi si Mohan? Apa yang sebenarnya terjadi? Tak perlu dikatakan lagi. Pasti Jiangning diam-diam menyelinap ke tempat tidur Tuan Si, sangat menggairahkan. Jiangning, apa yang sebenarnya terjadi? Anak itu milikku. Tidak disangka kan? Anak itu milikku. Jiang Lei, apakah kau gila? Bagaimana mungkin anak itu milikmu? Ning, malam itu kau mabuk. Bukankah sangat normal jika engkau tidak mengingatnya? Jiangning, di depan begitu banyak orang. Jangan berbohong. Anak ini sebenarnya milik siapa? Ning, jelaskan dengan baik apa yang sebenarnya terjadi. Bibi, saya sedang bekerja waktu itu. Tuan Direktur, tunggu sebentar. Tuan Direktur, ada kabar dari perusahaan. Laporan itu salah. Dia mengandung anak Jiang Lei. Untungnya aku sudah menyuruh orang di perusahaan. Kalau tidak, tamatlah riwayatku. Jiang Lei? Bagus sekali, Jiangning. Kau berani-beraninya menipu ibu direktur dengan anak itu, kau pasti ingin masuk keluarga kaya. Sampai gila ya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin itu anak Jiang Lei? Ning, cepat bawa ke rumah sakit. Masalah ini akan kusut tuntas. Pesta hari ini selesai. Ning. Kak Jiangning, kau sudah bangun? Xiaolin. Kak Jiangning, kau harus membantuku. Bicara dengan Tuan Si, biarkan aku kembali bekerja di grup. Memintaku apa gunanya? Dia tidak mungkin mendengarkanku. Bagaimana mungkin tidak? Kau mengandung anak Tuan Si. Apa katamu?
Bukankah sebelumnya aku mengantarmu untuk pemeriksaan kesehatan? Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anak itu adalah anak Tuan Si. Lin Cucu yang melarangku untuk mengatakannya. Xiaoning, kali ini kau harus membantuku, aku mohon. Aku akan menemuinya. Xiaoning, Xiaoning. Bagaimana dia bisa kembali? Tidak bisa. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana nasi telah menjadi bubur. Mohan, lihat Jiang Ning itu ingin anak orang lain menganggapmu sebagai ayah. Semua pria sama saja, berpura-pura menjadi orang baik, tapi di belakang menjijikkan. Cih. Aku lelah. Nona Jiang, hasil pemeriksaan Anda menunjukkan Anda memiliki golongan darah RH negatif, golongan darah yang sangat langka. Wanita dengan golongan darah ini biasanya sulit untuk hamil. Jika Anda menggugurkan kandungan ini, Anda mungkin menghadapi kemungkinan tidak bisa hamil lagi. Apakah Anda yakin ingin menggugurkan kandungan ini? Tunggu, aku ingin menelepon. Baik. Halo, Jiang Ning. Ada apa? Halo? Mulai saja. Anda yakin ingin menjalani operasi ini? Mulai saja. Jangan lakukan operasi. Saya tidak setuju. Jangan lakukan operasi. Anakku yang bodoh, jangan operasi, itu akan sangat melukai tubuhmu. Tidak peduli siapa ayah anak ini, asalkan kamu melahirkannya, Bibi akan membesarkannya untukmu. Jiang Ning, kamu tidak punya rumah sendiri. Anakmu bermarga Jiang, bukan Si. Jika kamu tidak puas, kamu bisa bicara dengan Nyonya Si. Perempuan jahat. Jangan berpikir hanya karena ada yang mendukungmu, kamu bisa berbuat sesukamu. Jika kau mendorongku dari sini dan ingin membunuhku, menurutmu Nyonya Si tua akan memaafkanmu? Mau bermain-main di keluarga Si, kau masih terlalu hijau. Tidak, Bibi, dengarkan penjelasanku. Dia tadi mau mendorongku. Diam. Trik rendahanmu itu sudah sering kulihat waktu muda dulu. Lin Cucu, kalau kau ingin tenang, tinggal di keluarga Si, kau harus patuh. Kalau anak yang dikandung Jiang Ning, kenapa-kenapa, kau juga jangan harap bisa tinggal di keluarga Si. Anaknya bermarga Jiang, bukan Si. Anak yang dilahirkan Jiang Ning adalah anak keluarga Si. Ayo pergi. Minggir. Kalian para wanita, sudah makan yang di mangkuk, masih saja melihat yang di panci. Hei, kalau Tuan Si yang terhormat itu, tahu aku mempermainkanmu seperti ini, pasti akan sangat marah. Itu karena aku mengasihanimu, jangan kurang ajar. Kalau Tuan Si tidak pernah menyentuhmu, kau tidak bisa hamil, bagaimana Jiang Ning sebentar lagi melahirkan? Aku tahu, sebelumnya engkau kusuruh menyelidiki Tuan Kiao. Bagaimana hasilnya? Sudahlah. Adikku yang menyebalkan itu, nasibnya sungguh baik. Dia adalah putri kandung Tuan Kiao. Tuan Kiao akhir-akhir ini di seluruh kota mencarinya dengan heboh. Mungkin suatu hari nanti akan ketemu. Setahuku, Mohan sejak kecil sudah memiliki perjanjian pernikahan dengan putri keluarga Kiao. Tidak boleh membiarkan dia bertemu dengan Tuan Kiao. Perempuan tua itu sangat menyayangi Jiang Ning. Dia tidak bisa kuganggu. Begini, kau lakukan dengan hati-hati buat Tuan Kiao. Tiada. Baiklah, kalau begitu aku akan membuatmu tiada lebih dulu.
Gawat. Pasien mengalami pendarahan hebat, butuh transfusi darah segera. Siapa yang punya golongan darah RH negatif? Siapa keluarga Tuan Kiau? Saya bergolongan darah RH negatif. Syukurlah, cepat ikut saya. Kondisi pasien sekarang sudah stabil. Orang baik, siapa nama Anda? Bolehkah saya minta nomor kontak Anda? Nanti saya sampaikan kepada tuan ini. Nama saya Jiang Ning, tidak perlu nomor kontak. Tidak perlu berterima kasih juga. Cepat, tolong, cepat, tolong. Pasiennya pendarahan hebat, cepat siapkan operasi. Bagaimana pekerjaannya? Jangan bicarakan ini dulu. Jiang Ning akan segera melahirkan prematur. Apa? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu datang dulu ke rumah sakit. Saya sudah menyuap orang. Nanti banyak cara. Lalu bagaimana dengan nenek tua si itu? Jangan bertele-tele. Ada banyak cara untuk menanganinya. Ayo. Ayo, dorong. Dorong lagi, semangat. Sedikit Tidak bisa. lagi, Saya tidak boleh biarkan si Mohan tahu tentang anak ini. Dorong. Dorong lagi sedikit, semangat. Hampir keluar. Tetapi ini juga sebuah nyawa. Sudah kelihatan kepala bayinya. Semangat. Dokter, di mana bayi saya? Aduh, sayang sekali, Jiang Ning. Bayimu meninggal begitu lahir. Bagaimana mungkin? Saya mendengar tangisan bayi. Menangis 2 kali lalu meninggal. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada dokter. Bayi itu memang meninggal. Rumah sakit sudah mengurusnya. Tidak mungkin. Di mana, Bibi? Dia, wanita tua itu, mendengar kamu akan melahirkan, buru-buru ke rumah sakit, di jalan mengalami kecelakaan mobil. Sekarang masih terbaring di ranjang rumah sakit. Saya tidak percaya, saya mau menemuinya. Bagaimana keadaan Bibi? Dokter bilang kecelakaan mobil itu melukai otaknya. Tidak tahu kapan bisa sadar. Mungkin akan mengalami kondisi vegetatif. Ini semua salahku. Benar. Karena ibuku hanya mencintaimu. Karena kemunculanmu, ibuku jadi seperti ini. Sudahlah, kamu juga istirahat yang cukup. Biar saya merawatnya, kalian pergilah. Tuan Kiau, pemulihan Anda bulan ini sangat baik. Nona, terima kasih atas perawatan Anda yang baik. Tapi anehnya, normalnya sebulan sudah sembuh, tapi Anda terus-menerus demam, kecuali apa? agak seperti di antara kerabat, reaksi penolakan darah. Reaksi penolakan? Nona, siapa yang mendonorkan darah untuk saya? Orang itu tidak meninggalkan informasi kontak, tapi saya ingat dia bernama Jiang Ning. Jiang Ning? Jiang Ning dan istri saya sama-sama takut air, memiliki tanda lahir di lokasi yang sama. Mungkinkah dia benar-benar putri saya? Halo, carikan saya seseorang bernama Jiang Ning. Saya ingin semua informasinya cepat. Mohan, akhirnya aku bisa menikah denganmu. Semoga wanita tua itu tidak pernah bangun. Dengan begitu aku tidak akan ada masalah lagi. Sekarang pengantin pria dan wanita silakan bertukar cincin. Tunggu. Tunggu. Aku tidak setuju. Ibu. Ibu sudah bangun? Tante, kapan Tante pulih? Kenapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Kalau memberitahu sebelumnya, apakah aku masih bisa melihat adegan yang begitu menarik ini? Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Ibu, cucu menyelamatkanku
ada orang lain yang menyelamatkanmu. Ning, kemarilah. Jiang Ning, hari ini adalah pernikahan aku dan Mohan, apa sebenarnya niatmu? Apakah kau iri karena aku menikah dengan Mohan? Aku datang ke sini untuk mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Hentikan omong kosongmu. Ayo, usir dia keluar. Berani-beraninya kalian. Dia adalah putri dari grup Kiaoran. Tidak mungkin kau bicara tanpa bukti. Siapa yang bisa membuktikannya? Aku bisa membuktikannya. Aku sudah menyelidiki semuanya. Jiang Ning memang putriku. Bawa orang itu kemari. Kau akui, Jiang Ning adalah putriku? Iya, Tuan Kiao. Kumohon, lepaskan aku. Bertahun-tahun yang lalu, istriku melahirkan di alam liar, dan wanita inilah yang menculik putri kami, membuat istriku meninggal dunia. Ning, wanita inilah pembunuh ibumu. Ning, mengingat aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, kumohon, lepaskan aku. Melepaskan pembunuh seperti dirimu? Saat kau menjualku demi 3 juta rupiah, hubungan kita sudah berakhir. Bawa dia pergi dari sini. Sekarang urusan pribadi keluarga Kiao sudah selesai, saatnya membicarakan urusan keluarga Si dan keluarga Kiao. Silakan Paman. Bertahun-tahun lalu, keluarga Si dan keluarga Kiao memiliki perjanjian pernikahan. Apakah engkau masih mengakuinya? Memang ada perjanjian seperti itu, namun ada beberapa perubahan. Anda tahu itu. Ya, Paman, aku dan Mohan saling mencintai. Anda tidak bisa menggunakan perjanjian pernikahan lisan untuk mengikat kami? Kau yakin kau dan si Mohan saling mencintai? Tentu saja. Setahu aku, si Mohan bahkan belum menemukan bayangan malam itu padamu, kan? Perempuan jahat. Berhenti bicara omong kosong. Perempuan jahat. Lanjutkan. Kau menikahinya karena engkau pikir Lin Cucu menyelamatkanmu. Bagaimana kau bisa yakin orang yang menyelamatkanmu hari itu adalah dia? Jiang Ning, apa maksudmu? Hari itu aku menggantikan shiftnya, jadi aku memakai kartu identitasnya. Diam. Kalau kau bicara omong kosong lagi, percayalah aku akan membunuhmu. Malam itu, seorang pria masuk dan memelukku dan berkata akan bertanggung jawab padaku. Mohan, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia penipu. Kau dengarkan dulu apa yang dia katakan. Wanita inilah yang mengancamku. Kau. Dialah yang menyuruhku mengganti video itu, agar dia bisa menggantikan identitas Jiang Ning, tidak ada hubungannya dengan anak itu juga bukan anakku, semuanya diatur olehnya. Dia menyuruhku membuang anak itu, lalu aku berpikir, Tuan muda keluarga Si, aku bisa meminta sedikit uang darimu setelah membesarkannya selama beberapa tahun, jadi aku menyembunyikannya sendiri. Ampuni aku, Tuan Si. Dan kecelakaan mobilku dengan Tuan Kiao juga ada hubungannya denganmu. Mohan, kau masih mencintaiku, kan? Kau tidak pantas masuk ke keluarga Si. Mohan, kumohon beri aku kesempatan lagi. Baiklah. Ibu saya, Tuan Kiao, anak saya. 3 nyawa hampir melayang di tanganmu. Tunggu saja engkau bertobat di penjara. Sayang. Jiang Ning, maafkan aku. Aku tidak tahu itu kau. Aku tidak butuh rasa simpati darimu. Aku datang ke sini hari ini untuk mengungkapkan semua ini, karena aku akan membawa pergi anakku. Bibi, bolehkah? Tentu saja boleh. Ini adalah anak keluarga Si, juga anakmu. Bu. Kau sendiri yang kehilangan istrimu, jangan salahkan aku, cari sendiri cara untuk mengejarnya. Lin Cucu, kemana dia? Panggil ibu. Nona, kami menangkap seorang penyusup. Penyusup tidak perlu melapor padaku, kalian urus saja. Tapi penyusup ini agak spesial.
Si Mohan, kenapa engkau di sini? Si Mohan, bagaimana bisa engkau? Tak kusangka Tuan Si yang terhormat punya hobi memanjat pagar orang lain. Kau tidak mengizinkanku masuk, jadi aku terpaksa melakukan ini. Kapan kau akan kembali denganku? Lagi pula aku ayah dari anak-anak kita. Sudah ku bilang, kita tidak ada hubungan apapun. Jika kau ingin melihat anak-anak, bicaralah dengan pengacaraku. Kau benar-benar tega? Kita tidak ada hubungan apapun. Beginilah sikapku pada orang asing. Silakan pulang, antar dia keluar. Tuan Si, yang kau lakukan ini sia-sia. Bukankah sudah kubilang, kita tidak mungkin. Kau tak perlu mengatakan itu untuk membuatku kesal. Wanita yang kupilih tidak akan pernah kulepaskan. Apa gunanya engkau melakukan ini? Kau tidak suka bunga ini? Baiklah, besok aku akan mencari yang lebih indah. Tunggu aku. Lin Cucu, bagaimana bisa kau? Lin Cucu, kenapa engkau? Kenapa? Terkejut melihatku? Kau seharusnya senang. Kau gila, lepaskan aku. Aku memang gila, Jiang Ning. Menjadi nona besar keluarga Kiao sangat menyenangkan, bukan? Menikmati kekayaan dan kemewahan. Sedangkan aku setiap hari dikejar-kejar orang keluarga Si, hidup seperti tikus go. Ini pilihanmu sendiri, kau yang menuai apa yang kau tabur. Diam. Jika diberi kesempatan lagi, aku tetap akan memilih jalan ini. Namun sekarang, aku akan mencari cara untuk menghabisi kau lebih dulu. Kau keras kepala. Apa yang kau tahu? Manusia harus selalu berusaha naik, walaupun harus menghalalkan segala cara. Karena kau ingin menginjakku untuk naik, maka kita akan mati bersama. Apa yang ingin kau lakukan? Si Mohan. Si Mohan. Tolong, tangkap dia, tolong. Si Mohan, Anda jangan sampai kenapa-napa. Apakah Lin Cucu sudah tertangkap? Sudah, dia di sebelah. Jiang Ning perempuan jahat. Kau gila? Lepaskan aku. Tamparan ini untuk menggantikan identitas. Tamparan ini karena engkau telah merebut anakku. Dan tamparan ini karena engkau telah melukai suamiku. Perempuan jahat. Sampai sekarang kau masih belum belajar diam? Bawa dia ke kantor polisi, cari pengacara yang bagus, dan pastikan dia dihukum selama bertahun-tahun. Baik. Permisi, di mana pasien yang ada di sini? Itu... Cuma kena tusuk sekali? Selemah itukah sampai mati? Bangun! Jangan bohongi aku, bangun. Kalau tidak bangun, aku marah. Benar-benar mati? Bukankah kau bilang akan mengirimiku bunga setiap hari? Dan juga anak kita? Dasar kau rendahan, penipu, brengsek. Kau belum mati? Apa kau salah kuburan? Kau tidak mendengar apa-apa barusan. Aku mendengar semuanya. Aku akan bertanggung jawab padamu. Siapa yang mau kau bertanggung jawab? Siapa dia? SS tuh.